Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhum berkata, ketika mati putraku, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menulis surat takziah kepadaku. Assalamualaikum fa inni ahmadullah alladzi la ilaha illa huwa amma ba'du fa'azzamallahu lakal ajra wa alhamaka sabra wa razaqana wa iyyaka syukra summa in nufusana wa amwalana wa ahalina wa auladana wa amwalahum min mawahibillahi al-hani'ati wa awariyihi al-mustawda'ati ila akhir. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata Muaz bin Jabal, Assalamualaikum, maka memanjatkan puji kepada Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia sendiri. Amma ba'du, adapun sesudah itu maka semoga Allah membesarkan pahalamu dan memberimu kesabaran dan memberi kami dan kamu rasa syukur. Kemudian dari itu bahwa jiwa kita dan harta anak-anak kita semua itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, menyenangkan, dan pinjamannya yang dititipkan. Kami bersukaria dengan semua itu sampai kepada masa yang ditentukan dan akan ditarik kembali pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian Allah mewajibkan kita bersyukur jika diberi dan sabar jika diuji. Dan putramu itu dari pemberian Allah yang menyenangkan dan pinjaman yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memuaskan engkau dengan kesenangan dan kini diambil oleh Allah dengan jaminan pahala yang besar jika engkau bersabar dan ikhlas menerima takdir qada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hai Muaz, jangan sampai berduka cita menghilangkan pahalamu sehingga engkau akan menyesal terhadap apa yang terlepas dari tanganmu. Dan andaikan engkau mengetahui pahala musibahmu itu, niscaya akan mengetahui bahwa musibah itu sedikit, dan ketahuilah bahwa duka cita itu tidak dapat mengembalikan orang yang telah mati dan tidak mengurangi kesedihan. Karena itu hilangkan kesusahanmu dengan apa yang akan turun kepadamu seakan-akan telah turun. Wassalam. Itu adalah contoh bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang talqin atau takziah, ucapan takziah yang kita ucapkan kepada si mayit dan keluarga mayit. Abu Laits berkata, hilangkan kemenyesalanmu dengan memikirkan maut yang akan tiba pada dirimu sendiri, seakan-akan telah tiba. Sebab seorang jika berfikir bahwa ia sendiri akan mati, maka tidak sedih, sebab kesedihan tidak dapat menolak maut, bahkan akan menghilangkan pahala musibah. Sebab seorang yang mengeluh hanya semata-mata mengadukan Tuhannya dan akan menolak putusannya. Artinya kita itu bila
ditinggalkan oleh seorang yang kita cintai, anak, istri, saudara, orang tua, guru kita, atau orang-orang yang dekat dengan kita, yang selalu bersama kita, kemudian meninggalkan kita lebih dahulu, mati daripada kita, maka kita harus bersabar atas semuanya itu, karena itu adalah merupakan ujian bagi kita yang menyebabkan kita itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita sabar dan ikhlas menerima segala musibah itu. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang pagi-pagi sedih memikirkan dunia, maka berarti pagi-pagi membenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang pagi-pagi mengeluh karena musibah yang menimpa padanya, maka ia mengeluhkan Allah Ta'ala, dan musibah yang menimpa padanya, maka ia mengeluhkan Allah Ta'ala. Dan siapa tawaddu, merendah kepada orang kaya karena ingin mendapat kekayaannya, maka Allah menggugurkan 2/3 dari amalnya. Dan siapa yang diberi kepahaman dalam Al-Quran tiba-tiba ia masuk neraka, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmatnya. Yakni siapa yang mengerti Al-Quran tetapi tidak diamalkan atau meremehkan sehingga ia masuk ke dalam neraka, maka berarti Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjauhkannya dari rahmatnya, karena ia tidak menyadari kebesaran Al-Quran. Wahab bin Munabbih berkata, saya telah menemukan dalam kitab Taurat 4 baris berturut-turut. Yang pertama, siapa yang membaca kitab Allah lalu ia mengira tidak akan diampuni, maka ia termasuk orang yang meremehkan ayat-ayat Allah. 2, siapa yang mengeluh karena musibah yang menimpa padanya, maka mengeluhkan Tuhannya. 3, siapa yang sedih karena apa yang terlepas atau tidak dicapainya, maka ia berarti membenci putusan Tuhannya. 4, siapa yang tawaddu atau merendahkan diri pada orang kaya karena kekayaannya, maka telah hilang 2/3 agamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita harus sebagai umat Islam, kaum muslimin muslimat, harus menjauhkan hal-hal yang demikian itu agar kita itu tergolong hamba Allah yang mendapatkan maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Semoga kita selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabar atas segala musibah yang menimpa kita. Kita harus bersyukur atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.